Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau minta maaf kepada Bapak Ibu ya. Ampuni saya ya, karena saya terlambat hari ini. Karena memang di tempat kami juga ada ibadah, dan kebetulan memang ada tamu ya dari Korea ya. Dan mereka jauh-jauh dari Malang. Jadi kalau saya langsung tinggal rasanya seperti apa ya? Karena mereka baru pertama kali pelayanan di tempat kami. Nah, jadi saya harus menemani mereka terlebih dahulu. Saya berbincang-bincang sebelum saya datang ke tempat ini. Mereka masih di rumah, ya, masih di rumah. Tapi saya sudah tinggal, ya, karena saya harus melayani di tempat ini. Ya, saya minta maaf sekali lagi, ya, karena saya terlambat pada pagi hari ini. Ya, ampuni saya ya, amin. Ya, situ kan. Karena ada pelayanan juga dan ada tamu ya. Jadi, tapi pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan itu sungguh besar di dalam hidup kita, amin. Ya, kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ya, Dia selalu menolong kita dalam setiap apapun yang kita alami hari-hari ini. Saya percaya banyak dari kita yang mungkin sudah bergumul hari-hari ini ya, dengan segala sesuatu, mungkin dengan pekerjaan, dengan keluarga kita, apapun itu. Karena selama kita masih hidup di dunia ini masih ada pergumulan, amin. Kecuali kita sudah ada di sorga, sudah gak ada pergumulan. Tetapi ketika kita masih ada di dunia ini, semuanya bergumul, semuanya menghadapi persoalan. Ya, persoalan itu tidak pilih-pilih, mau kaya, mau miskin, mau saudara orang biasa, saudara orang pejabat, ya, tidak ada. Persoalan itu tidak pilih-pilih ya. Datang di dalam kehidupan kita seperti tamu tidak diundang ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Dia selalu ada bagi kita. Ya, puji Tuhan, mari kita sama-sama buka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Filipi 4 ayat 13. Ya, firman Tuhan yang sudah sangat-sangat kita kenal ya, mungkin kita juga sudah hafal firman Tuhan ini. Ya, tetapi kan firman Tuhan bukan perkara tahu dan menghafal, tetapi melakukan ya. Amin. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 13, mari bangkit berdiri. Sama-sama kita membaca firman Tuhan ini untuk menghormati firman Tuhan. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Ya, kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu firman Tuhan yang sangat menguatkan saya ya, ketika saya menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan dan pelayanan saya. Ya, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarga kami ketika kami melayani Tuhan. Ya. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang harus kami alami setiap hari di dalam kami melayani Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini sungguh menguatkan kami ya, bahwa segala perkara, berbicara tentang segala perkara, berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi dan yang kita alami, baik hari ini, mungkin hari yang kemarin, ya, dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Jadi apapun pergumulan kita, hari kemarin, hari ini, hari esok, hari yang akan datang, yang kita tahu bahwa kita bisa menanggung semuanya bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini menarik bagi seorang Evander Holyfield ya. Dia adalah seorang petinju yang juara dunia, saudara. Kalau saudara mengikuti Evander Holyfield, ya, dia memakai celana boxer tinju ya, saudara. Dan di depan situ ada ayat ini, saudara ya. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-13 ya. Dia pakai sebagai suatu penyemangat di dalam hidupnya ketika dia melakukan fighting ya, atau bertinju, saudara ya, dalam pertandingan tinjunya. Dan kita melihat dia meraih kemenangan dan dia menjadi seorang juara dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa
segala pergumulan kita, segala masalah kita bisa tanggung bersama dengan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita bisa tanggung semuanya, perkara-perkara yang terjadi, masalah besar, masalah kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus bersedia untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Ya, menyerahkan semuanya kepada Allah yang pasti sanggup untuk menolong segala pergumulan-pergumulan kita. Karena apa? Ternyata kita tidak bisa menanggung sendiri persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita tidak mampu, amin. Ya, saudara mau kuat seperti apa dengan persoalan-persoalan yang saudara hadapi? Ya, ujung-ujungnya satu kata yang selalu kita ucapkan apa? Aku tidak kuat lagi. Karena apa? Kata-kata itu keluar karena kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi sehari-hari. Kita tidak sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Ya, manusia yang terbatas yang tidak bisa menanggung segala perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang manusia berkata, aku sudah menyerah saja dengan segala yang terjadi. Karena apa? Berusaha untuk menanggung sendiri pergumulannya. Berusaha untuk menanggung sendiri masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Sehingga apa? Bukan kelegaan yang didapatkan, tetapi apa? Ya, kadang-kadang stres, ya. Kemudian bingung, kemudian panik. Karena apa? Berusaha untuk mau menanggung semuanya itu. Kita lupa bahwa ternyata segala persoalan yang ada di dunia ini, segala masalah yang kita hadapi di dunia ini, ada satu pribadi yang memberikan kesanggupan dan kekuatan di dalam hidup kita. Asalkan kita mau menyerahkan semuanya kepada Dia. Siapa pribadi itu? Siapa? Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan. Ya. Dia mampu. Kalau Dia saja memberikan nyawanya bagi kita, saudara. Apalagi cuma persoalan-persoalan kita. Amin. Loh, Tuhan saja memberikan nyawanya bagi kita. Mengorbankan nyawanya bagi kita. Apalagi cuma masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Kita pasti bisa, saudara, menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Dia memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang maha dahsyat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, di dalam kita menghadapi segala perkara, di dalam kita menghadapi tantangan, di dalam kita menghadapi pergumulan. Ya. Kekuatan itu Tuhan berikan di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya dan setia kepada Dia. Kekuatan itu terdapat di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, di dalam firman Tuhan. Makanya kita itu harus kembali kepada firman Tuhan. Ketika persoalan datang di dalam hidup kita, kita lari kepada siapa persoalan? Apakah kemudian usaha kita mulai seret karena pandemi, kita sudah mulai lari ke Gunung Kawi? Ada yang lari ke Gunung Kawi? Olah kok ketawa ya? Ya, ke Gunung Kawi. Saya tahu persis di Gunung Kawi karena istri saya orang sana, saudara. Ya, tapi dia tidak pakai gitu ya, saudara ya. Saya pernah ke Gunung Kawi, saudara. Tapi bukan ngambil pesugihan, saudara ya. Cuma jalan-jalan aja, saudara ya. Bukan ngambil sesuatu di Gunung Kawi supaya saya laris diundang kemana-mana, saudara ya. Ya, supaya saya kemudian dapat pelayanan, tidak, saudara ya. Cuma saya mau katakan seperti ini, saudara. Banyak orang yang akhirnya kemudian karena mereka tidak berlari kepada Tuhan, karena mereka tidak merenungkan firman Tuhan, karena mereka tidak kembali ke Alkitab, makanya mereka kehilangan arah, saudara. Ya, saya yakin, saudara, di antara orang-orang yang ngambil sesuatu di sana ada orang yang sebenarnya percaya kepada Tuhan dulunya, tetapi karena banyak pergumulan, akhirnya kemudian dia mengambil jalan pintas. Ya, ke Gunung Kawi. Kemana lagi?
ya mungkin ke tempat-tempat yang lain, yang mungkin bagi dia bisa memberikan kelancaran usaha. Gak usah jauh-jauh, di Sidokare itu ada saudara ya. Kalau saudara ke Sidokare, Kutub Barat, di situ di dekat rel kereta ada Mbah Nilo. Ayo dicatat. Ada yang nyatet ya kayaknya. Ya alamatnya di mana Pak Nando? Ya, di situ Mbah Nilo, di situ membuka aura, kemudian pasang susuk, ya saudara ya, pasang susuk, memperlancar jodoh. Anak muda jangan sampai ya ke situ ya, ya karena belum nikah kemudian ke Mbah Nilo ya. ya, kemudian memperlancar rezeki katanya seperti itu. Ya, saudara, kita sebagai orang yang percaya gak perlu hal-hal seperti itu, amin. Kita cukup percaya saja kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjamin, amin. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Memang setan bisa menyediakan itu, tetapi dia meminta tumbal, benar ya saudara? Ya, harus ada yang dikorbankan. Ya, untuk menjadi kaya ngambil di Gunung Kawi, harus ada yang ditumbalkan, saudara. Tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita yang lemah, kita yang mulai putus asa karena usaha yang mulai tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pandemi, ya. Karena masalah pekerjaan kita. Ketika kita melihat firman Tuhan ini kemudian memberikan satu semangat baru di dalam hidup kita, amin. Memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kita, bahwa ternyata semuanya saya bisa tanggung bersama dengan Tuhan yang sudah memberikan kekuatan di dalam hidup saya. Sehingga saudara gak perlu cari-cari kemana-mana, saudara. Saudara tidak perlu ikut-ikut seminar, saudara. Seminar-seminar yang mahal ya saudara ya. Ada kata-kata dari motivator-motivator, saudara. Ya, saudara lihat firman Tuhan aja. Motivator-motivator yang wah seolah-olah satu hari bisa langsung sukses. Padahal belum tentu juga dia bisa menjalankan itu, saudara. Tetapi kalau firman Tuhan berbicara benar, amin. Dan saya percaya kita sudah pernah mengalami itu di dalam hidup kita. Bagaimana rasanya ditolong Tuhan ketika saudara sedang terjepit, ketika tidak ada jalan lagi, maju mundur kena. Ya. Tetapi ada Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita. Jadi itu memberikan suatu kekuatan di dalam hidup kita. Sekali lagi, kekuatan yang datang dari Tuhan itu pasti akan bertahan. Amin. Ya, akan bertahan ketika saudara hadapi pergumulan yang lebih besar berikutnya. Kalau saudara ke Gunung Kawi, dia akan terus minta tumbal. Hari ini dia bisa kasih kaya, tetapi besoknya ada yang dia ambil. Ya, benar nggak? Saudara nggak usah jauh-jauh, saudara. Ini ruko ini saya doakan saudara banyak jimat, saudara. Ya, ketika Bapak dan Ibu Gembala membeli ruko ini, pas lumpur Sidoarjo. Saudara, saya ambil jimat di bawah itu banyak, saya bakar, saya doa. Itu dikasih di rolling door, ya. Pintu yang bisa ditarik itu saudara, rolling door itu banyak sekali, saudara. Ya. Dibungkus dengan kain-kain merah. Wah, ada beberapa, saudara. Ya, waktu itu Bu Hesti bilang tolong dicari. Ya, jadi saya cari, saudara. Waduh, banyak, saudara. Ya, banyak, saudara. Saudara kok penasaran sekali ya, di mana itu Pak Nando? Ya boleh saya minta satu. Kok pamit? Boleh Pak Nando, saya minta satu. Sudah saya bakar semuanya. Ya, banyak. Sudah. Saya ketemu sudah di lem-lem di situ, sudah di atas. Kemudian di bawah, saudara. Malam-malam, saudara, jam berapa saya itu kesini, jam 10 atau jam 11 ya. Kemudian doakan ruko ini, kemudian saya bakar. Ini tandanya orang nggak percaya sih. Kenapa? Mereka berharap kepada sesuatu yang bisa menolong mereka secara instan. Ya.
Tetapi kalau di dalam Tuhan semuanya itu ada proses, amin. Ya, ada proses, saudara. Ada doa kita yang langsung dijawab oleh Tuhan, betul. Tetapi kebanyakan melalui proses, amin. Saudara, supaya Tuhan melihat sampai di mana kita itu tetap bersabar untuk menantikan jawaban Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan sampai anak muda cinta ditolak dukun bertindak ya. Doa terus sama Tuhan supaya Tuhan sediakan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Itu tanda orang yang gak percaya kalau dia masih pakai hal-hal seperti itu. Ya, di tempat usaha masih ada, ya mohon maaf, ada kucing yang melambai-lambai. Masuk, ya, ayo beli. Saudara, kalau masih percaya dengan hal seperti itu, ya saudara harus singkirkan semua itu. Ya, jangan lagi kita mencampur kepercayaan kita. Sudah percaya sama Tuhan dengan kepercayaan yang lain. Ya, apakah sudah percaya bahwa ada kucing yang bisa mendatangkan pelanggan? Ya, dia melambai-lambai kemudian ayo beli di sini, beli di sini. Saudara, banyak saudara orang-orang Kristen yang masih mencampur kepercayaan seperti ini, padahal mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal firman Tuhan katakan ketika kita percaya kepada Yesus, dia berkorban bagi kita, kita dijadikan ciptaan baru, saudara. Jadi kalau lewat di gelap-gelap jangan saudara permisi. Saudara, saya kalau pulang pelayanan, saya sering motong jalan di Pondok Mutiara situ, di belakang situ kan kuburan, saudara. Situ belum ada pondok pesantren, dulu gelap, saudara. Saya lewat di situ kadang jam 12. Saya tidak pakai permisi itu, saudara ya. Ya, saya nggak pakai permisi di situ. Jangan sampai lewat kuburan permisi. Ya, masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Padahal apa, saudara? Kita ini sudah percaya kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, tinggalkanlah semua itu. Hal-hal yang lama yang membelenggu kehidupanmu. Percayalah kepada Tuhan. Dan ketika saudara sudah meninggalkan semua itu, kepercayaan seperti itu, saudara harus berfokus hanya kepada Tuhan. Amin. Bahwa dia mampu, dia sanggup, dia bisa memberikan jalan keluar di dalam kehidupan saya, tanpa saya harus berurusan lagi dengan kepercayaan yang lama. Ya, amin. Kepercayaan yang lama. Oh, kalau pakai ini rezeki itu bisa cepat datang. Ya, bangunan itu harus pakai begini, harus pakai begitu. Sudah, saudara, kita udah percaya sama Yesus. Ya, kita percaya sama Tuhan aja. Amin. Ya, kalau kamu pakai ini, enggak, saya percaya kepada Tuhan. Saya yakin, ya, tempat usaha saya ini sudah didoakan. Saya yakin Tuhan buka berkat di tempat ini. Ya. Saya nggak perlu undang-undang yang lain-lain, ya. Saya cukup undang hadirat Tuhan hadir di dalam usaha saya, di dalam pekerjaan saya. Amin. Supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu memperhatikan kehidupan kita hari-hari ini. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang sedang saudara pergumulkan? Tuhan mengerti betul setiap detil dari kehidupan kita karena Dia yang menciptakan kita. Firman Tuhan katakan, kau mengetahui ketika aku duduk, engkau mengetahui ketika aku berdiri. Jadi Tuhan tahu apa yang sedang saudara gumulkan, yang sedang saudara alami. Pertanyaannya, apakah saudara berlari kepada Tuhan? Apakah saudara kemudian menyerahkan hidup saudara sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Menyerahkan sepenuhnya artinya apa? Hidup saya ini sudah saya serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang mengatur setiap kehidupan saya, Tuhan yang mengatur anak-anak saya, Tuhan yang mengatur usaha saya. Ya, jadi saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Semuanya Tuhan sudah atur. Ya, amin. Tuhan sudah atur di dalam kehidupan saya. Sehingga apa? Kita menjalani kehidupan kita itu dengan banyak bersyukur kepada Tuhan. Makanya kita itu harus
memberikan sepenuhnya hidup kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Amen. Jangan sampai kalau minta berkat itu maunya penuh, tapi kalau kepada Tuhan hanya setengah-setengah. Saudara mau mobilnya setengah, Tuhan kasih? Ada gak yang minta Tuhan berkati aku mobil setengahnya aja deh, ya, dari dashboard sampai ke bangku tengah, ya, gak apa-apa Tuhan setengah aja. Kita selalu minta apa? Full, penuh. Minta berkatnya penuh. Tapi kalau kita ikut Tuhan, kadang-kadang setengah. Tapi kalau minta berkat full. Amin. Ya, Tuhan berkati saya rumah setengah aja Tuhan. Ya, cuma sampai di kamar mandi aja. Gak usah ada dapur, gak usah. Setengah aja. Gak apa-apa deh Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkati kita cuma setengah-setengah begitu, mau gak? Itulah sebabnya kalau kita mau Tuhan berikan kekuatan di dalam hidup kita menghadapi persoalan kita, berikan full hidupmu untuk Tuhan. Amin. Ya, berikan sepenuhnya hidupmu untuk Tuhan. Serahkanlah. Tuhan bilang kan serahkanlah. Ya, segala. Kalau berbicara tentang segala berarti semua. Amin. Segala perkara dapat kutanggung. Permasalahannya kita sudah menyerahkan semuanya belum? Kadang-kadang masih separuh kita serahkan hati kita kepada Tuhan, separuhnya masih di tempat yang lain, masih kepada kedagingan, masih kepada keduniawian. Ya, kita masih ikut Tuhan itu masih separuh, separuhnya masih apa? Masih ingat-ingat masa yang lalu. Ya, seperti bangsa Israel masih ingat-ingat di Mesir, ya. Masih ingat-ingat dengan hal-hal yang lalu, sehingga mereka tidak fokus untuk datang kepada Tuhan. Ya, bagaimana bisa fokus kalau hati itu mendua, bahkan mentiga? Ya. Firman Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita tidak bisa mempunyai dua tuan. Satu kita mengabdi kepada Tuhan, dan yang satu kita mengabdi kepada mamon, kepada uang. Tidak bisa, saudara. Jadi apa? Yang harus kita lakukan adalah apa? Kita fokus kepada Tuhan, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Jangan lagi kita hanya setengah-setengah. Ya, kita hanya setengah-setengah dengan kehidupan ini, mengiring Tuhan. Mestinya apa? Sepenuh hidup kita ini kita bawa kepada Tuhan. Amin. Saudara mau berkat penuh? Amin. Mau berkat penuh? Amin. Ya. Mau ikut Tuhan secara penuh? Amin. Amin. Wah, kok aminnya cuma sedikit sekali ya, saudara ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mau berkat penuh? Ya ikut Tuhan juga sungguh-sungguh. Amin. Ikut Tuhan juga sungguh-sungguh, saudara. Jadi fokus kita itu hanya kepada Tuhan. Kita mengejar sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu apa? Kekekalan, saudara. Itu yang harus kita fokuskan, saudara. Masalah berkat itu bonus dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu apa? Cari uang dulu apa? Cari Tuhan dulu. Kita lebih banyak yang mana? Cari uang apa cari Tuhan dulu? Cari uang. Mencari uang. Wah, jujur sekali ya. 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 Coba katakan kiri kanan, saya percaya itu bukan kamu. Katakan kiri kananmu, saya percaya itu bukan kamu. Ya, kebanyakan apa? Kebalik, saudara ya. Cari uang dulu baru cari Tuhan. Firman Tuhan kerajaan Allah dan kebenarannya itu sudah jelas, saudara. Jadi apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi berkat itu apa? Kalau ditambahkan berarti itu pelengkap. Benar nggak? Saya tambahkan ini, ya saya lengkapi. Berarti berkat Tuhan itu pelengkap. Amin. Yang menjadi fokus itu bukan berkat Tuhan. Amin.
Tetapi siapa dulu? Tuhan. Nomor satu itu tuh Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh cari uang, tapi cari Tuhan terlebih dahulu. Nanti itu akan mengikuti, itu akan ditambahkan kepada kita, saudara. Itulah sebabnya hari-hari ini banyak cari Tuhan, saudara. Ya, apalagi sudah mau akhir zaman ini, saudara ya. Apalagi yang kita cari, saudara. Rasul Paulus bilang kita harus belajar mencukupkan diri. Amin. Ya, karena kalau orang tidak belajar untuk mencukupkan diri, dia tidak akan pernah puas. Amin. Dia akan terus mengejar pencapaian-pencapaian di dalam hidupnya. Dia akan terus kemudian mati-matian untuk mewujudkan apa yang dia mau. Sehingga apa? Ketika dia terlalu sibuk dengan hal itu, maka dia kemudian melupakan Tuhan, saudara. Karena dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Justru ketika saudara mulai belajar mencukupkan diri dan kemudian berfokus kepada Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Tetapi harus belajar dulu, saudara. Belajar untuk mencukupkan diri. Belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki saat ini. Ya. Kalau kita tidak pernah belajar untuk mencukupkan diri, kita tidak pernah puas, kita terus terjebak. Kita terus terjebak di dalam apa, saudara? Bukan pencarian firman Tuhan, tetapi pencarian hal-hal yang berbau duniawi. Nah, kalau orang sudah terjebak di situ, dia sudah lupa untuk datang berdoa, lupa untuk datang beribadah, karena sibuk untuk mengejar hal-hal seperti ini. Padahal yang Tuhan mau kita cari Tuhan terlebih dahulu hari-hari ini. Masalah usahamu, masalah pekerjaanmu, keluargamu, pergumulanmu, itu tadi sudah serahkan kepada Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Jadi kita menjalani hari-hari kita ini enggak banyak orang yang kalau enggak merasa cukup di dalam hidupnya, dia akan terus protes. Dia akan terus merasa bahwa orang lain lebih baik dari dia dalam hal pendapatan, dalam hal harta kekayaan. Dan dia tidak pernah merasa bahwa ini loh yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Kalau dia belajar untuk mencukupkan diri, pasti Tuhan tolong di dalam hal-hal yang lain. Dan orang yang belajar untuk mencukupkan diri, dia akan terus menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Amin. Ya. Tetapi kalau nggak merasa cukup, ya dampaknya ya bisa terjadi di tengah-tengah keluarganya. Anak jadi korban karena orang tua terlalu sibuk untuk mencari uang, ya. Keluarga menjadi korban, istri menjadi korban. Karena sang suami terlalu sibuk untuk mencari uang sehingga tidak ada waktu lagi untuk untuk istri dan anak. Dan tidak ada waktu lagi, yang lebih lagi tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Ya. Tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk Tuhan. Karena terus mengejar hal-hal seperti ini. Padahal tidak akan dibawa suatu saat nanti. Ya, tidak akan dibawa, saudara. Tetapi mari kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara, kalau kita berhasil di dalam pekerjaan kita dihormati, tetapi di rumah kita tidak dihormati oleh anak kita, tidak dihormati oleh istri kita. Halo bapak-bapak. Ya. Di perusahaan kita mungkin bisa sebagai seorang pemimpin, dihormati, tetapi pulang rumah tidak dihormati oleh keluarga kita. Wah, itu tidak ada gunanya, saudara ya. Tetapi kalau kita menjadi pribadi yang dihormati di tempat di mana kita bekerja, dihormati di rumah kita oleh istri, oleh anak kita, itu luar biasa, saudara. Ya. Saya ingat, saudara, ketika saya kecil, saudara, papa saya berusaha untuk
memenuhi kebutuhan saya. Tetapi bukan itu yang saya cari. Saya mencari kehadirannya, ya, yang bisa menemani saat-saat dimana saya di sekolah, saudara, terima rapot. Saya harus terima rapot sendiri, ya. Kemudian ada acara-acara penting di dalam hidup saya, ulang tahun saya juga tidak ada di rumah. Padahal kalau mau dilihat, dia berusaha untuk mencukupi dengan dia bekerja, saudara, ya. Tapi dia tidak pernah ada di rumah, saudara. Ada tapi jarang sekali. Jadi momen-momen penting di dalam hidup saya sebagai seorang anak hilang. Dan tahu saudara, saya begitu membenci dia dari saya kecil, saudara, sebelum saya bertobat. Karena apa? Dia berusaha untuk apa? Memberikan saya materi, tetapi bukan itu yang saya cari. Saya mencari sosoknya, kehadirannya di dalam hidup saya, dan saya tidak menemui itu. Dan itu membuat sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang di dalam hidup saya. Karena ternyata materi itu tidak bisa menggantikan kasih sayang. Amin. Ya, tidak bisa menggantikan kasih sayang. Dia bisa memberi saya uang, dia bisa memberikan saya sepatu baru, dia bisa memberikan saya baju yang baru. Tetapi itu tidak bisa membuat saya itu terkesan dengan semua itu. Karena apa? Yang saya harapkan sebagai seorang anak kecil dulunya, bahwa kehadirannya ada bersama-sama dengan saya. Nah ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin di antara kita, saudara, berpikir bahwa oh, saya harus menghidupi keluarga saya, itulah sebabnya saya harus mati-matian untuk apa? Cari uang. Di satu sisi kita sudah mulai melupakan anak istri kita. Kalau mungkin sebagai seorang bapak, ya, kita sudah mulai lupa tugas kita di rumah. Bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada istri, kepada anak-anak kita. Mungkin saja mereka sudah mulai kehilangan figur itu. Karena ada seorang bapak yang kemudian tidak belajar untuk mencukupkan diri. Terlalu sibuk dengan hal-hal ini. Ya, kemudian tidak pernah mengajari anak-anaknya secara rohani, tidak pernah hadir di momen-momen terbaik keluarga mereka, di tengah-tengah keluarganya, saudara. Ya. Mungkin tidak ada waktu liburan lagi, saudara. Yang baru habis liburan siapa di sini ya? Oh, ada yang ke Bali, ada yang ke Blitar, ya. Ya. Pak Medi kemana? Ke Sulawesi ya. Pulang ke Sulawesi bukan ya? Iya ya. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah momen-momen yang memang saudara harus sediakan. Ya. Momen-momen di dalam keluarga, di mana momen-momen ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, itu juga penting sekali ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jangan kehilangan itu, saudara. Di mana kita bersyukur kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, kalau hari Minggu tokonya buka nggak, saudara? Ya, ada pokoknya yang punya toko di sini. Ya, saudara jangan lupa untuk datang beribadah. Ya, kalaupun tidak ada yang jaga tokonya, ini saudara 1-2 jam, saudara tutup dulu, kemudian saudara datang beribadah, saudara buka lagi, kan nggak apa-apa. Ya, seperti itu ya, amin. Aduh Pak, hari Minggu Pak, rame Pak, rame banget kalau hari Minggu Pak, ya, ngantri Pak, ya, ngantri Pak, kalau hari Minggu Pak. Jadi saya nggak punya waktu untuk datang beribadah. Nah ini saudara, berkat Tuhan yang kasih. Ya. Saudara mau masalah saudara ditolong oleh Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau untuk taat kepada Tuhan. Tetapi saya bersyukur di sini tidak ada ya, amin. Yang ada di Kazakhstan, ya. Dekat dengan Rusia, ya, dekat dengan Rusia. Jadi tidak ada di sini ya, ada ya saudara ya. Kita di sini adalah orang-orang yang taat, amin.
Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang kemudian mau dekat dengan Tuhan, mau taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara mau taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan melihat loh kita semua hari ini. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kesetiaan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan tahu kehadiran kita di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, Tuhan tahu fokus kita untuk datang ke tempat ini. Ya, bukan karena berkat-berkat Tuhan, bukan karena supaya sakit sembuh, supaya terima mujizat. Karena kalau ada orang yang cuma datang karena berkat Tuhan, saya bisa pastikan dia tidak akan bisa bertahan lama di dalam ibadah. Ya, karena ketika sudah diberkati Tuhan, dia tidak akan pernah datang kepada Tuhan. Karena fokusnya hanya berkat Tuhan. Kalau fokusnya untuk supaya sakit sembuh, sudah sembuh, bisa jadi dia tidak akan datang lagi kepada Tuhan. Tetapi hari ini, saya percaya semua kita yang datang di tempat ini fokusnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Persoalan kita mau disembuhkan itu biar urusan Tuhan. Amin. Persoalan kita mau diberkati Tuhan itu biar urusan Tuhan. Yang penting kita melakukan bagian kita, sisanya Tuhan yang lakukan. Amin. Ya, kita mau setia kepada Tuhan. Apalagi sekarang, apalagi yang dicari saudara ya? Apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita cari di dunia ini saudara? Kalau Tuhan sudah berikan sesuatu di dalam hidup kita, syukuri itu saudara. Ya. Syukuri dengan apa? Kita mau tetap taat dan setia melayani Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan. Saya lihat di sini anak-anak muda ya melayani Tuhan luar biasa. Saudara ya, ibu-ibu melayani Tuhan, bapak-bapak, pokoknya kurang yang melayani di sini. Ibu-ibu ya saudara. Jangan coba ibu bapak-bapak kapan? Ya, ibu-ibu yang singer saya lihat ibu-ibu, ya, yang pimpin pujian, apa? Ibu, bapak-bapak kapan ya? Ayo bapak-bapak ya, ayo ambil bagian dalam pelayanan ya. Presentasi kehadiran yang paling banyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu lagi. Ya bapak-bapak, wah di sini kan hadir semua ya. Bapak-bapaknya berarti bapak-bapaknya luar biasa. Saudara, bisa. Saya pernah melayani di sebuah daerah saudara, yang hadir itu banyak ibu-ibu. Saya tanya di mana bapak-bapaknya? Lagi di Lapo Tua. Lagi nyanyi suara 2, suara 3, suara 4, suara 5. Saudara benar saudara ya. Ya, di Lapo Tua saudara lagi minum anggur merah atau kambing putih ya. Wah, ada yang ketawa, dia tahu daerahnya di situ ya. Ada yang kata, wah ada suara 2, suara 3, suara 4, wah, semuanya ibu-ibu yang ibadah. Bapak-bapaknya lagi nyanyi-nyanyi di Lapo Tua. Lapo Tua itu warung minum. Ya, pokoknya ada deh daerahnya. Saya nggak mau sebut nama daerahnya, saudara ya. Tapi di daerah saya juga banyak soalnya. Ya, saudara. Ibu-ibu, setiap kali kami melayani di gereja, ibu-ibu terus. Ya, persekutuan doa ibu-ibu, saudara ya. Tapi herannya suatu saat saya naik naik bentor ya, kalau di mana bentor ya. Kalau di daerah saya lupa ya. Jadi motor dijadikan seperti becak, ya, becak motor ya, becak motor. Bapak-bapak ini suami dari ibu-ibu yang ibadah, ya. Jadi karena saya melayani disuruh antar Pak, ya. Kemudian dia sudah mabuk saudara ya, bawa bentor. Saya bilang, aduh ini kalau nggak jatuh di sawah, saya jatuh di sungai, nggak apa-apa lah. Udah mabuk, wajahnya udah merah saudara ya. Wah dia nyanyi-nyanyi saudara ya. Dia nyanyi-nyanyi saudara. Terus tibalah kita melewati sebuah jembatan saudara ya. Sebuah jembatan di situ lumayan angker ya saudara ya. Ada bambu-bambu saudara, gelap ya. Bapak-bapak yang sudah mabuk ini saudara ya, tiba-tiba dia minta permisi saudara.
permisi. Saya mau lewat, Pak. Dalam hati saya, orang mabuk takut setan juga ya. Ya udah, biasanya kalau udah mabuk kan udah gak takut apa-apa, saudara ya. Ada orang mabuk gitu, siapa yang berani lawan saya? Tapi ini masih takut setan, saudara ya. Waduh, luar biasa, saudara. Dia bawa becak motor, dia bilang, permisi, saya mau lewat, katanya seperti itu. Rupanya dia langsung sadar, saudara ya, bahwa di situ angker ya, ada setan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari bawa keluarga kita untuk dekat kepada Tuhan. Amin. Suami bawa istrimu untuk dekat kepada Tuhan. Jangan menuntut istri yang harus ayo kita ibadah, ayo kita imam sebagai kepala kita yang bawa istri anak kita untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan mau bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita punya saudara ya, kita punya kepercayaan yang sama untuk kemudian kita bawa kepada Tuhan. Lebih indah, saudara, kalau alangkah indahnya, saudara, jika suami, istri, anak-anak bisa sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya katakan kepada jemaat yang saya layani, jangan cari alasan tapi cari cara. Ya, aduh Pak, mau datang tapi, ya kan ada gitu ya, mau datang tapi, ya, lalu kayak gitu, saudara ya. Akhirnya banyak tapinya nggak pernah datang ya, saudara. Ya, mari saudara. Ya, sekarang kita beribadah, kita bebas beribadah, kita kemudian mau datang ibadah kita nggak perlu jalan kaki, udah ada Gojek, ya, amin. Ya, udah ada transportasi, apalagi saudara. Ya, saya waktu melayani saya sudah pernah cerita, waduh, seperti Ninja Hattori, saudara ya, naik gunung, turun gunung, saudara ya, melewati danau, ya, kemudian ke tempat-tempat pedalaman, saudara ya. Susah, saudara. Dan yang datang, saudara, ibu-ibu yang sudah berumur, saudara ya, mereka punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Mereka jalan kaki loh, saudara, berkilo-kilo, saudara, untuk datang ke sebuah tempat di mana kami melayani. Di situ tidak ada listrik, ya, gelap-gelapan, saudara ya, gelap-gelapan, saudara ya. Tapi mereka begitu semangat, mereka begitu sukacita, ya, ibu-ibu semua yang hadir, saudara. Makanya saya katakan tadi bapak-bapak ada di Lampung, saudara ya. Mereka begitu bersemangat untuk datang memuji Tuhan, saudara. Luar biasa, saudara. Ketika kami sudah mau selesai pelayanan, ada lagu yang mengiringi kepergian kami, saudara ya. Sudah selesai pelayanan, ibu-ibu itu nyanyi dengan bahasa daerah, saya sampai nangis terharu, saudara. Ya, setelah kami mau keluar pintu dari gereja itu, mereka nyanyi, saudara, mengiringi kami untuk pergi, ya. Aduh, saya terharu ya. Padahal besok kami mau kembali ke situ lagi sebenarnya, saudara ya. Tapi itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Mereka tidak merasa capek, saudara ya. Walaupun jalan berkilo-kilo, saudara. Mereka tidak merasa capek. Bahkan mereka semangat dalam memuji Tuhan. Ya. Walaupun tidak ada listrik, musik seadanya, saudara. Tapi mereka punya kerinduan. Kami bikin KKR kadang-kadang di lapangan, saudara ya. Tepatnya bukan lapangan sih, kayak kebun gitu ya, saudara ya. Kami potong dulu rumput-rumputnya, disingkirkan kemudian kita gelar tikar di situ, kita bikin KKR. Wah, nggak ada AC, saudara. Panas, saudara ya, panas. Tetapi begitu antusias mereka mau datang kepada Tuhan, mereka mau memuji Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka adalah orang-orang biasa, saudara. Petani-petani, saudara ya. Petani-petani. Tapi mereka punya antusiasme, saudara ya. Malam-malam mau datang jalan, saudara. Ya, karena saya lihat kakinya udah penuh lumpur, saudara. Karena mungkin melewati jalan-jalan berlumpur, sawah atau sungai. Ya, ada yang bapak-bapak udah gulung celananya, saudara ya. Karena basah, saudara. Penuh dengan keringat, saudara, berkeringat, saudara, karena jalan jauh, saudara. Tetapi mereka mau datang
kepada Tuhan. Ya, kita di sini kadang-kadang gereja cuma di depan rumah, kadang-kadang masih absennya timbul tenggelam, tenggelam. Ya, kita kadang-kadang fasilitas sudah ada, kita nyaman beribadah di tempat ini, tidak ada yang gangguan. Ya, tapi kadang-kadang kita kurang setia kepada Tuhan. Tetapi hari ini saudara, ketika saudara dengar firman Tuhan, mari setialah kepada Tuhan. Amin. Ya, serahkan segala perkara kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Pak Medi, saya minta tolong. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan, hadirlah dalam hidup kami Tuhan. Penuhi hidup kami dengan kuasa-Mu. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan dimakan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, meminta Tuhan berkati. Kita nyanyi dari awal ya, sama-sama belajar. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, amin. Saat